Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa lagi malam hari ini untuk mendengarkan akan firman Tuhan dengan judul Tuhan, lihatkah aku melakukan hal itu? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga melindungi kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar ialah kiranya Roh Kudus Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan mau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan terdapat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Rasul Paulus agak dini mencetuskan formula iman, pengharapan, dan kasih. Pada umumnya orang berkata bahwa ia menuliskan suratnya yang pertama ke Tesalonika sekitar tahun 54 Masehi. Ia memperhatikan orang-orang yang mengikuti teladannya. Penilaiannya terhadap jemaat menunjukkan kepercayaannya kepada Kristus. Paulus mengetahui dari penelitiannya akan perjanjian lama bahwa Allah mengamatinya. Disadarinya hal itu dari pengalamannya, dari Allah yang telah menarik dia dari antara orang-orang yang menganiaya umat Kristen. Ia tidak memisahkan keabstrakan alam pikiran manusia dari perbuatan. Sekalipun ia seperti Daud merenungkan ciptaan Allah, ia tidak memisahkan iman, lalu memikirkan hal itu terpisah dari perbuatan yang adalah perwujudannya. Allah memperhatikan apa gerangan hasil iman, pengharapan, dan kasihnya. Apa yang ditimbulkan ketiganya itu memberikan gambaran yang lebih jelas dari semua kata sifat yang dapat diberikan seorang ahli filsafat. The New International Version berkata, pekerjaanmu dihasilkan imanmu, susah payahmu didorong oleh kasihmu, dan ketekunanmu ditunjang oleh pengharapanmu. Paulus menyangkal adanya peranan pekerjaan di dalam keselamatan. Iman dan iman itu saja sudah cukup untuk menerima keselamatan. Namun, di atas segala sesuatu, ia menekankan bahwa iman menghasilkan usaha. Allah sudah lama bekerja keras untuk mencetak Paulus. Dia menyadari hal itu. Ia teringat 14 tahun yang lalu ketika berada di Arabia, di mana ia harus mengadakan perubahan yang besar. Sebenarnya sudah pada tempatnya Allah meninggalkannya. Akan tetapi ia tidak berbuat demikian. Kasih mendesaknya untuk terus mengupayakan kekasihnya. Jika kita mengasihi orang-orang lain, kita tidak sampai hati membiarkan mereka akan binasa tanpa mendengar tentang Yesus. Kasih akan terbukti dari usahanya demi kebaikan orang lain. Anggota jemaat Tesalonika merasa heran karena waktu begitu cepat berlalu. Banyak kejadian yang mereka saksikan yang berhubungan dengan kembalinya Yesus. Berapa lama lagi harus mereka tunggu? Sekiranya itu menimbulkan kesabaran, maka pekerjaan itu sudah selesai. Sementara itu, Allah mengamati segalanya itu serta merasa puas akan hasil iman, pengharapan, dan kasih dalam diri umatnya. Saudara-saudaraku, kasih tanpa perbuatan akan mati, karena tiap perbuatan akan membuatnya berkembang, perkasa, dan berkembang. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 2, halaman 135.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk menumbuhkan iman kami dalam Engkau. Kami rindu untuk membagikan akan kebenaran firman Tuhan, atau iman kami kepada sesama kami atau saudara-saudara kami. Mampukan kami, pertemukan kami untuk bertemu orang-orang yang rindu mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, berkati kami juga di dalam setiap pergumulan kami. Ada begitu banyak tantangan ujian yang kami hadapi saat ini, bahkan akan kami hadapi nanti. Mampukan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami solusi, berikan kami jalan keluar, dan kelegaan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungi akan istirahat kami malam hari ini, kiranya kami bisa bangun besok pagi dengan penuh banyak kesukaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.